Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek amanan cyber yang berjudul Simulasi Serangan Denial of Service atau DOS menggunakan slow HTTP/TES pada server web melalui Kali Linux. Meningkatnya akses pengguna internet menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus ancaman cyber. Lemahnya langkah-langkah keamanan teknologi online dan volume data pribadi yang dikirimkan membuat pencuri lebih mudah melakukan data dan informasi. Lalu, meningkatnya penggunaan teknologi internet juga menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan informasi pribadi, khususnya dalam hal pengumpulan, penggunaan, dan pembagian informasi pribadi. Untuk tujuannya tersebut, yang pertama ada mengidentifikasi kerentanan server web terhadap serangan DOS. Kedua, menganalisis dampak serangan DOS pada kinerja server web. Yang ketiga, untuk mengevaluasi efektivitas teknik pertahanan terhadap serangan DOS. Yang keempat, ada mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server web. Yang kelima, menyediakan panduan praktis untuk penggunaan Kali Linux dalam pengujian keamanan. Dan yang terakhir adalah untuk menyadarkan pentingnya uji penetrasi secara berkala. Kami menggunakan serangan denial of service yang mengirimkan jumlah besar permintaan ke server tertentu sehingga server tersebut tidak dapat menangani permintaan yang masuk dan menyebabkan layanan terputus. Dengan serangan DOS ini, pengguna tidak dapat melakukan tugas rutin dan penting, seperti mengakses email, website, akun online, atau sumber daya lainnya yang dioperasikan oleh komputer atau jaringan yang dikompromikan. Nah, pada pengujian ini kami menggunakan Kali Linux yang populer di kalangan profesional keamanan informasi, memberikan akses langsung ke berbagai alat dan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk melakukan serangan denial of service. Dengan lingkungan pengembangan yang terpadu dan terkonfigurasi dengan baik, Kali Linux memungkinkan para peneliti keamanan untuk fokus pada pengembangan dan pelaksanaan serangan, tanpa harus membuang waktu untuk mengatur konfigurasi sistem. Ya, oke, lanjut ke simulasi. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam UI dari Kali Linux. Kita bisa masuk ke terminalnya terlebih dahulu, lalu kita bisa memberi akses super user. Nah, kalau sudah menjadi hashtag ini, selanjutnya kita menginstal apt yang dibutuhkan. Di sini kita bisa menggunakan apt min-get update dahulu. Ini untuk Nah, apt min-get update ini untuk mendownload sebagian atau mengupdate sebagian repositori yang akan dibutuhkan oleh Kali Linux. Di sini turunannya Debian biasanya, turunan Debian, Ubuntu, Kali Linux itu masih satu turunan, itu menggunakan apt. Jadi gini menginstal beberapa package-package yang dibutuhkan. Eh, Selanjutnya jika sudah kita bisa menginstal eh, package yang memang dibutuhkan untuk mencoba DOS. Di sini kami menggunakan slow HTTP/TES atau slow loris. Kita bisa menggunakan apt min get install slow HTTP/TES. Nah, di sini karena saya sudah pernah menginstalnya, jadi sudah tidak perlu lagi. Nah, setelah itu kita uh,
lihat dulu target apa situs yang akan kami targeti itu seperti apa. Di sini kami mencoba situs yang ilegal atau terlarang di sini karena mereka menggunakan HTTP. Jadi kita bisa menyerangnya menggunakan DOS. Di sini kita lihat dulu IP publiknya menggunakan NSLookup dengan IP atau dengan domain. Di sini karena situsnya itu menggunakan domain IP public, tidak menggunakan nama DNS. Jadi lookup. Oh iya. Jadi NSLookup ini kita bisa gunakan untuk melihat IP public yang nanti akan kita daftarkan di file etc.host. Karena di sini saya tidak bisa menemukannya karena memang ini sudah IP public sebenarnya, tetapi IP public ini tidak berubah. Nah, sebagai contoh saya akan eh, menggunakan satu situs yang memang sudah ada DNS-nya, yaitu situs saya sendiri. Nah, di sini kan ada terlihat IP publiknya. Ini untuk mencari tahu IP publik yang akan kita serang nantinya. Nah, eh, untuk sebelum kita serang, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu file etc.host di sini. Di sini ada beberapa situs yang sudah saya daftarkan, seperti situs saya sendiri, dan ada juga situs yang memang tidak ada domainnya. Jadi emang ini udah domainnya memakai ini public, apa namanya IP public. Dan kita save. Tadi kalau ingin nge-save, mencet Ctrl X terus kita yes. Lalu setelah itu kita akan mencoba simulasinya. Di sini untuk melihat infonya kita bisa menggunakan selalu HTTP test -h. Ini ada semua informasinya untuk kita bisa gunakan -h itu untuk apa, H besar, terus -b semuanya ada di sini. Nah, kita akan menggunakan satu sintaks dengan target dengan target apa situs target yang akan kita serang itu 143, 1110, 211, 12. Perlu diingat ini harus kita daftarkan dulu di etc.host, etc/host, file host. Nah, jika sudah, kita langsung masuk saja. Oh ya, sebentar. Saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi min C 5.000 ini, 50.000 ini untuk mengatur jumlah koneksi yang terbuka oleh alat yang kita yang kita gunakan ini, yaitu solo HTTP test menjadi 50.000 koneksi. Jadi ini kita bisa atur sendiri dengan batas kemampuan solo HTTP test ini sekitar 62.000 kalau tidak salah. Lalu fungsinya itu buat menguji kemampuan server dalam menangani banyak koneksi secara simultan. Lalu min B ini untuk metode serangannya itu slow body. Jadi ini slow body itu jadi alat ini mengirimkan body permintaan HTTP secara lambat untuk menjaga koneksi tetap terbuka. Jadi harus secara lambat agar tidak dicurigai dan juga ini untuk membebani server. Lalu min I 1000 itu adalah interval. Jadi setiap 1000 detik itu alat akan mengirimkan sebagian kecil dari body permintaan untuk menjaga koneksi tetap terbuka untuk waktu yang lama. Lalu min R 20.000 ini yaitu koneksi per detik. Jadi itu alat mencoba membuka 20.000 koneksi per detik. Jadi per detik itu sekitar 20.000. Jadi untuk serangan ini sekitar kami keluarkan 20.000, tapi kami sendiri tidak tahu kuatnya si yang terbuka tuh berapa nantinya koneksi yang terbuka. Tergantung dari situs masing-masing. Lalu ada min S 8192 itu menentukan bahwa body permintaan HTTP akan berukuran 8192 byte. Ini defaultnya itu 4092 4000 kalau nggak salah itu sekitar 4000 lah. Nah, lalu server akan mengharapkan body permintaan sebesar ini sehingga menunggu sampai semua data diterima.
Lalu kita pakai Minte Fake Ever yang itu jadi kita menggunakan metode HTTP palsu atau tidak dikenal sebagai HTTP request-nya. Lalu min.u ini adalah URL-nya, ini targetnya. Kita masukkan URL target. Lalu min.x10 itu fungsinya setiap 1000 detik. Jadi si slow body ini, si slow HTTP test ini akan mengirimkan potongan data kecil berukuran maksimal 10 byte. Kita akan setting 10 byte agar menjaga koneksi tetap terbuka, agar tidak dicurigai. Lalu min P3 ini untuk mengatur timeout koneksi probe menjadi 3 detik. Jadi kalau misalkan kita eh, gak merespon server yang kita tuju itu nggak merespon selama 3 detik, jadi koneksi dianggap gagal. Jadi, nah itu selama 3 detik. Kita coba aja langsung. Di sini sudah terlihat informasinya. Di sini ada connect, jadi yang terhubung ke connect, yang terkonek langsung sekitar per detiknya itu ini kan 10 detik 288 detik ke 15 892. Di sini ada tulisan no yang artinya websitenya itu sudah pending. Jadi kita serang tuh, nah jadi tidak bisa loading terus seperti ini. Ini artinya website uh, yang kami tuju itu sudah tidak bisa diakses. Ini service available no. Kalau yes nanti bisa diakses. Nanti kita akan lihat terlebih dahulu. Jadi ini serangannya itu tes durasi selama 240 second. Di sini terlihat masih 45 second. 50 second. Kita bisa menunggu sampai 240 second atau kita bisa menyudahinya dengan Ctrl C. Di sini kita coba, ini karena sudah loading terus. Nah, di sini kan bisa langsung. Masih agak lag karena memang sebelumnya sempat kena. Kita coba lagi. Nah, di sini kan sudah cepat koneksinya. Apa namanya situs? Kita mengakses situsnya bisa langsung. Jadi ini emang website larang. Jadi kita mencoba menyerang situs ini. Di sini kita coba ulang lagi. Ini service available-nya masih yes. Jadi kita masih bisa mencoba ke sana, menyerang ke sana. Masih tersedia. Jika service available mau seperti ini, harusnya si website ini sudah mulai pending seperti ini. Nah, sini terlihat websitenya sudah mulai kelola karena banyak kita ini namanya DOS, yaitu membanjiri server. Jadi banyak paket-paket yang kita kirimkan dalam per detiknya di sini ada 1256. Nah, ini tergantung kerentanan si situsnya sendiri. Ada yang memang bisa terbuka koneksi sebanyak ini per detiknya, ada juga yang sudah ada proteksinya. Apalagi yang sudah memakai SSL. Di sini karena ini belum memakai SSL, jadi masih HTTP, jadi kita bisa menyerang secara jadi agak pending tuh. Tidak langsung bisa mengakses secara cepat karena memang banyak paket yang diterima oleh si HTTP ini. Saya kita sudah hisap terlebih dahulu, nah langsung dia bisa masuk lagi ke sini. Saya ingin mencoba satu ini lagi, yaitu situs saya sendiri. Di sini saya coba yang ya situs ini tadi sudah saya daftarkan juga di file etc host sebagai perbandingan. Di sini juga saya masih memakai HTTP, belum memakai SSL. Nah, di sini blog saya sendiri. Ini kita masih bisa mengakses websitenya. Nah, ada juga yang connect sampai 116, tapi di sini service available-nya masih yes. Jadi walaupun sudah terbanjiri, akan tapi belum tentu si website ini down.
Di sini yang pending, yang masih menunggu koneksi. Ini koneksi yang sudah tertutup ada 2000. Di sini kita tidak memakai proxy, jadi no proxy di sini. Masih yes. Nah, di sini ada service available-nya no. Nanti coba kita tes lagi apakah memang. Nah, di sini sudah mulai loading, tapi masih bisa diakses. Coba kita ngakses lewat Windows. Masih dapat diakses. Oh, set boleh yes lagi. Jadi di sini, jadi kita sebenarnya tuh eh, tidak bisa langsung mendownkan sebuah website, tergantung dari kekuatan website tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat dari control panel-nya juga. Ini control panel dari website si ini, pet.rf.gd ini. Depending. Sini kita sudah dulu, lalu uh, membuka control panelnya. Mungkin karena server tadi sempat kita serang, jadi di sini kontrol panelnya agak lemot. Nah, di sini sudah terbuka kontrol panel dari website saya sendiri. Nah, di sini daily hit use-nya masih 0%, nanti akan terupdate. Jadi hit use ini agak berbeda dengan visitor atau pengunjung website. Jadi hit itu misalkan kita uh, klik gambar atau klik elemen yang ada di dalam apa namanya website itu terhitung satu. Jadi berbeda dengan visitor. Nanti di sini akan terupdate, tapi tidak secara langsung. Ini masih 0%. Nah, di sini juga tuh, masih 0%. Jadi ini biasanya sih selang berapa menit, hampir setengah jam lah ya, itu baru bisa uh, terupdate ininya, daily hit use-nya di control panel ini. Karena ini emang control panel bawaan dari si hostingannya. Lalu kita bisa mengatasi DOS ini di control panel ini juga. Kan karena emang blok saya sendiri ini mempunyai control panel, dan control panelnya ini sudah ada fitur security-nya. Ini ada SSL untuk kalau ingin menambahkan SSL, jadi website saya menjadi HTTPS. Ini ada. Lalu ada IP blocker. Nah, di sini kita bisa memblokir apa IP public yang memang akan menyerang DOS. IP public yang akan menyerang website saya ini menggunakan DOS. Di sini kan IP publiknya kita bisa lihat dari Kali Linux. Di sini sintaksnya itu memakai dig. Coba dulu. Dig sort. Nah, ini IP publik saya, IP publik dari Kali Linux sendiri ini. Jadi uh, ketika saya akan menyerang suatu website, bisa menggunakan IP publik ini. Jadi bisa kita blokir, ini IP deny. Jadi di sini ada bisa add or remove IP address. Kita bisa ngeblok IP apa yang tidak bisa mengakses blok ini. IP public yang nggak bisa akses blok ini. Kita bisa memasukkannya. Di sini domainnya kita bisa pilih. Karena di sini saya memakai domain ini. Ini control panel-nya agak pending karena memang tadi sempat kita serang juga.
Nah, di sini juga sempat sampai down seperti ini karena memang kita sempat serang lagi. Jadi kontrol panelnya juga ikut-ikutan tuh, karena memang kita serang sampai service available no. Ini yang tapi untuk bloknya masih aman. Nah, di sini bisa terlihat URL saya kan http ini helmweb.rf.gd. Nah, di sini 503 service temporarily unavailable, jadi tidak tersedia. Nah, karena memang udah sempat terserang dan websitenya itu menjadi down. Nah, di sini sudah bisa diakses lagi karena di sini sudah service available-nya sudah yes. Koneksinya juga di bawah 100. Biasanya koneksi di atas 500 itu membuat situs menjadi down. Nah, di sini sudah bisa lagi karena sudah saya cancel serangannya. Tapi untuk kontrol panelnya masih belum bisa diakses. Ya, begitu memang jahatnya DOS untuk website. Kesimpulannya kita bisa memakai IP blocker tadi, nih. Jadi kita bisa menambahkan IP blocker. Add new IP address of orange to block list. Jadi kita memasukkan IP address public yang dari si apa namanya Kali Linux kita ini kita masukkan ke sini terus kita block it. Nanti dia tidak bisa mengakses website yang saya punya. Nah, di sini apakah sudah? Oh, masih nol. Di sini memang agak lama untuk daily hit use-nya, tapi tidak apa-apa. Kalau tidak bisa sampai. Oke, begitu aja mungkin simulasinya, karena memang ini tidak bisa update daily hit use-nya. Belum bisa update lagi. Jadi di sini biasanya emang di WordPress atau di tempat-tempat kontrol panel lain itu biasanya terdapat security-nya. Jadi di sini ada kebetulan security-nya ada dua yaitu IP blocker dan SSL. Namun fitur-fitur lainnya di kontrol panel yang lain itu berbeda-beda dan bermacam-macam. Ada juga yang untuk SQL injection segala macam selain membajari traffic seperti DOS juga sebenarnya ada. Udah begitu saja untuk simulasi. Lanjut ke moderator. Nah, baik untuk kesimpulan presentasi kali ini, simulasi serangan denial of service atau DOS menggunakan Kali Linux dengan alat slow HTTP test memberikan kontribusi penting dalam bidang keamanan cyber. Melalui simulasi ini, kami memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana serangan DOS bekerja dan dampaknya terhadap kinerja server web. Proyek ini berhasil mengidentifikasi kerentanan dalam konfigurasi server, memberikan wawasan tentang metode mitigasi yang efektif seperti peningkatan konfigurasi, firewall, dan penggunaan alat pemantauan yang lebih baik. Selain itu, penggunaan Kali Linux dan slow HTTP test memperkuat keahlian praktis dalam keamanan cyber yang sangat berharga bagi profesional di bidang ini. Hasil dan dokumentasi dari proyek ini dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan strategi pertahanan terhadap serangan DOS, menjadikan simulasi ini sebagai langkah penting dalam memperkuat keamanan infrastruktur TI. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.